Orang yang kurang percaya memegang teguh kepada firman Tuhan. Engkau Allah, Alfa dan Omega. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Suatu anugerah yang besar daripada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih boleh diberikan nafas kehidupan dan bisa berjumpa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat berkata, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan 2 ayat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Haleluya. Saya percaya saudara tidak melanjutkan yang selanjutnya, tapi kamu enggak. Saya percaya saudara akan tetap tenang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat berkata, Tuhan menyayangi saya. Tuhan menyayangi saya. 2, 3 ayat. Kebesaran segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tenang itu adalah satu kata yang seringkali tidak dapat dilakukan pada setiap orang. Ternyata kenapa? Karena manusia ini susah untuk tenang. Halo? Manusia ini susah untuk tenang sebenarnya secara psikologi. Oleh sebab itu orang-orang Hindu dan Buddha, khususnya orang Buddha, mereka ada yang namanya meditasi. Meditasi untuk apa? Tenang. Untuk mengalahkan segala gejolak yang ada di dalam pikiran. Pikiran manusia membuat manusia itu tidak tenang. Coba ya, pikiran manusia membuat manusia itu tidak tenang. Jadi kalau ada orang yang tenang, belum tentu dia tenang. Udah tenang aja, belum tentu dia sendiri dalam tenang. Dia menenangkan dirinya sendiri. Iya. Gak usah jauh-jauh. Kamu akan naik kereta api. Kamu terlambat. Waktu saya mau berangkat ke Jogja, itu
jam 8.50 harus jalan kan? Tapi Ibu Lydia tahunya 8.15 di Gambir. 8.15. 7.45 ya, tinggal 7.45 masih das di Salemba, macet banget. Ibu Lydia bilang ini, ini nggak salah jalan ya, harusnya kan lewat Senen. Kenapa lewat sini? Udah ngomel gitu, ya, ngomelnya ke saya tapi matanya ke supirnya, Grab. Saya bilang udah tenang aja. Saya liatin dapat gak ini ya? Kurang lebih 20 menit lagi ke 15 kan. Asumsi saya, kalau pun terlambat 8.30 masih bisa lah lari-lari. Saya masih liatin jam, terus dia bilang gitu, dapat gak ini? Terus sampai 5 kali dapat gak ini ya? Dapat. Terus dia bilang, mules saya. Sampai bilang, mules saya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenangan akan berdampak kepada emosi. Karena ketenangan itu sendiri juga bagian daripada emosi. Menurut seorang ahli psikologi Izak itu, sukacita, marah, terus sedih, itu semua menurut ahli psikologi itu berhubungan dengan ketenangan ternyata. Dan orang bisa disimpulkan, ada seorang ahli berkata, manusia itu susah tenang. Makanya orang Buddha mencapai satu titik tertentu dia harus meditasi dulu. Dan itu versi Buddha. Versi kita, firman Tuhan juga sudah mengatakan di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau mau berdoa tenang dulu. Halo? Kalau mau berdoa tenang dulu. Sebelum dapat ketenangan itu nggak perlu berdoa. Ini firman Tuhan. Karena yang kita doakan kalau nggak tenang, sebenarnya kita jadi maksain Tuhan. Dan saya lebih senang menggunakan kata bersekutu daripada berdoa. Karena berdoa cenderungnya banyak orang berdoa itu satu arah, padahal berdoa itu sendiri dua arah. Berdoa yang sesungguhnya bukan kita yang banyak bicara, tapi kita banyak mendengar. Makanya saya lebih senang menggunakan kata bersekutu. Bersekutu itu lebih mengarah kepada kayak rapat, kayak berduaan atau bertiga itu rapat. Rapat itu dengar ngomong, bertukar pikiran, berdiskusi sampai ketemu yang terbaik yang mana menurut pemimpin rapat. Jadi lewat firman Tuhan ini, Yesaya tadi mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bahkan Daud sendiri waktu dia mengalahkan Goliat, dia berkata apa? Di tangan Tuhan peperangan. Di tangan Tuhan itu peperangan, dan aku hanya tinggal diam. Jadi dia udah percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan aku kemenangan. Tuhan yang akan memberikan aku kemenangan, itu dia udah percaya. Jadi sebelum dia lemparkan itu umban itu, dia cuma punya umban, lawannya punya ombak, perisai. Itu nggak punya perisai, nggak dia pakai.
Semua perlengkapan yang diberikan Raja Saul itu gak dipakai sama dia karena berat. Namun dengan cuma punya umban ini, percaya the slingshot of David, slingshot. Dia bilang, di tangan Tuhanlah pertempuran dan kemenangan. Aku hanya tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini firman Tuhan ini sulit mengaplikasikannya. Apalagi kalau orang udah mengarah kepada bahaya di depan. Dari mana logika? Ya kan? Secara logika, dari mana? Kalau dia si siapa tuh namanya? Goliat lempar, gitu kan? Dia diam aja. Itu pikiran kita. Dan lu tahu nggak ternyata dalam permainan dodgeball, tahu dodgeball? Yang dilempar bola itu, ya. Semakin kau bergerak, malah kena bola. Tapi kalau kau diam saja, akan bola itu kena. Tapi karena angin, bola itu nggak kena. Tapi permainan dodgeball karena kau takut, justru kena bola itu. Itulah dodgeball. Dan permainan dodgeball ini mengajak saya merenungkan, justru karena kita takut, maka seringkali bahaya itu kena. Dan ini firman Tuhan benar. Tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam kepercayaanmu itu, tangan Tuhan itu ada. Tiang awan, tiang api itu real. Yang kadang-kadang di zaman Musa, ya, itu kelihatan. Dan di zaman kamu sekarang itu nggak kelihatan. Roh Kudus nggak kelihatan, tapi dia real. Pertolongan Tuhan itu real. Kalau nggak real, nggak mungkin direktur dan komisaris dan pemegang saham masih ada di sini. Udah masuk rumah sakit jiwa yang ada di SAJ. Kenapa? Gajinya ngapa-ngapa, hutangnya udah 70 miliar. Kalau Tuhan nggak ada, bukan tiang awan, tiang api, udah masuk rumah sakit jiwa ya. Tuhan itu hadir. Oleh sebab itu hormati dia. Dengan apa? Tinggal diam. Padahal hormati Tuhan itu tinggal diam aja. Tapi tinggal diam itu bukan berhayal. Ada orang tinggal diam tapi matanya ke saya, tapi otaknya kemana-mana. Mata Caesar ke saya, tapi otak ke makanan karena lapar. Terus obat A, kalau Eci enggak, makanan makanya ke saya, tapi pikirannya obat yang menghasilkan minyak-minyak. Ya, karena dia langsung, saya tahu dia pikiran dia bahwa kalau aku pulang ke Amerika, aku harus bisa bawa obat ini supaya aku bisa makan banyak di sana dan tetap kurus. Manusia itu selalu maunya jalan pintas. Ada seorang dokter ini, dokternya dokter Hendra, umurnya sudah 40. Dokter yang khusus vitamin D. Tapi tahu nggak? Dia bukan angkat barbel ya, tapi angkat badannya
itu 10 kali kecil, 20 dia ngangkat badannya, 20 resto. Dan dia bilang gini, mau umur panjang, gampang katanya, gampang katanya. Ada satu obat katanya. Obat apa? Menghilangkan kolesterol, menghilangkan kerutan, memperbaiki imun, bla 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 bla. Gitu. Vitamin D keren gitu. Ujungnya apa? Duit. Tapi nggak ada obatnya. Duit. Sampai akhirnya bilang nih, umur panjang itu kuncinya cuma exercise. Artinya umur panjang itu harus diperjuangkan. Tidak. Umur panjang itu tidak instan. Nggak ada instan. Dan dia nggak pernah sakit. Kenapa? Dia olahraga, dia jaga makanan, dan dia adalah dokter yang berbicara vitamin D. Dan dia memang kultusnya vitamin D. Kalau vitamin D, K, dan oke, badan itu tidak pernah sakit. Makanya dia bilang orang yang tidak bisa punya anak bisa punya anak dengan vitamin D. Dan itu sudah terjadi bagi anaknya. Itu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, lawan daripada ketenangan adalah kecemasan. Dan kecemasan adalah strategi iblis sebenarnya bagi menghancurkan manusia. Makanya Tuhan berkata di dalam seluruh Alkitab ini, kalau dijumlahkan, jangan takut, itu ada 365. Make sure bahwa Tuhan ingin make sure kamu jangan takut, jangan cemas, jangan kamu khawatir. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan. Kalau engkau khawatir, kau lihat tuh bunga bakung. Salomo dalam segala keindahannya tidak seindah namun dalam setiap kehidupan kita kecemasan itu selalu ada. Selalu ada. Dan itu yang menghantui setiap kita. Selalu dihantui dengan kecemasan yang kecemasan akan masa depan, kecemasan akan hari esok, kecemasan nggak ada uang. Ora et labora benar. Berdoa sambil bekerja, tetapi bekerjanya bukan bekerja dalam kecemasan, bekerja juga di dalam Tuhan. Amin. Setiap bekerja berpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada keinginanmu sendiri. Keinginanmu sendiri dipengaruhi oleh kecemasan. Pasti. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19. Sampai 20. Yang sudah dapat katakan, aku milik Tuhan. Aku milik Tuhan. 2, 3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Amin. Jadi jangan cepat responsif. Kalau ditanya nih, uang Santosa kemana? Jangan tanya-tanya uang.
rumah kaget-kaget kan. Jadilah tenang. Jangan cepat responsif, jangan juga cepat marah. Ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ini hal yang sulit. Cepat untuk mendengar, cepat juga untuk berkata-kata. Ngapain lu nanya-nanya? Horan harat. Baru ditanya kan, kenapa Mak? Kayaknya agak gemuk. Ngapain nanya-nanya? Kita cuma berpikir dia sakit gigi kan, bukan bilang dia gemuk kan? Apa yang nanya-nanya? Banyak orang baru ditanya tapi sebenarnya tidak ingin menyebutkan. Ngapain nanya-nanya? Seperti emosi ini tidak bisa dijaga dan cenderung negatif tinggi, susah untuk berkomunikasi. Bahkan firman Tuhan berkata juga lambat untuk marah. Amin. Saya ini belajar banyak, ya. Belajar banyak untuk sabar. Karena siapa? Karena anak saya. Matthew itu suka bikin marah. Dikit-dikit bikin sesuatu yang apalagi kita udah capek. Tapi dari sini saya belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Makin kita marah, makin gak jelas keputusan. Makin marah, makin terjadilah pertengkaran. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi itu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu harus kita aplikasikan dalam berdoa. Sebelum berdoa, pastikan sudah sampai ke titik ketenangan yang sungguh-sungguh. Dan hal ini jarang orang lakukan. Orang itu langsung berdoa itu, padahal dia belum tenang. Tapi firman Tuhan mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat tenang dulu, tenang sampai titik yang benar-benar tenang, sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Enak gak kalau dalam berkomunikasi, ya? Suami istri dalam berkomunikasi, kamu tidak duduk sejajar aja, kamu berdiri, lawan bicaramu duduk. Itu nggak etis, nggak polite. Yang polite duduk sejajar, kemudian apa? Badan juga sejajar kan? Benar nggak? Kalau kita ngomong enak kan kalau duduk sejajar. Kalau kalian istrimu atau suamimu ngadep saya, terus saya yang ngadep sana, dan kau duduk, saya berdiri, enak ngobrol begini. Harus sejajar, eye to eye, dan tenang, bukan langsung ngomong. Kecepatan ngomong juga nggak dengar kan? Kecepatan ngomong juga nggak ngerti kan? Kecepatan ngomong juga kamu nggak akan nyampe. Akhirnya ditanya lagi, tadi ngomong apa ya? Enak gak kalau ditanya, tadi ngomong apa ya? Akhirnya terjadi apa? Lu berarti gak kesini.
atas kemampuan. Benar? Itulah hubungan komunikasi dengan Tuhan. Saya tidak mengajak saudara mengikuti orang Buddha, tetapi apa yang mereka lakukan itu menjadi contoh yang baik buat kita. Meditasi dulu sampai tenang benar, baru kita berdoa. Baru itu terjadi perjumpaan dalam hidup. Amin. Kalau di umat Muslim itu baru namanya ketemu hidayah. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah ketemu hidayah. Akhirnya kita berdoa, kita nggak pernah mendapatkan hasil daripada doa itu. Kamu sering berdoa, tapi kamu dikatakan saudara salah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang tersebut. Lanjutnya, tenang adalah hasil dari kebenaran. Kalau hidupmu benar, hidupmu melakukan kebenaran, tenang, melebihi ketenangan yang ada dalam dunia. Coba sekarang, kalau orang yang hidupnya tidak dalam kebenaran, tapi uangnya banyak, kayak Harvey Mois yang korupsi 271 triliun, bersama dengan istrinya bisa belanja mewah, sekarang masuk penjara, bisa tenang. Anggaplah dalam segala duit yang banyak bisa membuat tenang. Kalau anakmu, keluargamu tahu bahwa engkau ada di penjara, masih bisa tenang. Malu kan? Malu. Jadi uang tidak bisa memberi ketenangan. Uang tidak bisa memberi ketenangan. Uang memberimu ketenangan yang sementara. Halo, tenang sementara. Uang memberikanmu ketenangan sementara. Waktu kau belanja, aku bisa beli mobil, bisa begini, bisa belanja emas, ketenangan sementara. Tapi kebenaran dan engkau mendapatkan uang dari hasil kebenaran, ketenangannya no expired date. Gak ada tuh expired date. Amin. Tidak ada expired date-nya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa di zaman sekarang UMKM itu sudah berkembang. Jadi sepertinya Tuhan lagi memberkati orang-orang yang jujur dan benar, tapi berjuang keras dalam UMKM. Kecil-kecil, tapi perkembangannya luar biasa. UMKM, jualan kaos, jualan makanan kecil yang online, itu perkembangannya dan menghasilkan ketenangan dalam usaha itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita kembali merenungkan suatu nyanyian. Ada nyanyian. Tenang kini hatiku, Tuhan memimpin jalanku di istirahat dan ketenangan.
meninggal. Keluarnya lagi. Karena apa? Orang meninggal yang paling tenang. Orang yang meninggal itu paling tenang, udah tenang. Emang orang meninggal apa aja ada pikirannya? Kan nggak ada. Orang meninggal nggak ada pikirannya. Dan tahu nggak Ibu Nolima dan Bapak? Opung saya ngajarin saya, kalau engkau mau tenang, belajar mati. Dari pagi dia udah belajar mati, berbunyi. Supaya menghasilkan ketenangan. Karena nyanyian tadi, tenanglah kini hati, itu dinyanyiin di hari Minggu, tapi pulang nggak tenang lagi. Pulang nggak tenang lagi. Hari Senin udah pasti nggak tenang. Tapi kalau kita belajar mendudukkan hidup kita di tangan Tuhan, kata Daud, bagaikan seorang anak yang disakiti, aku menenangkan jiwaku, maka kita akan mengalami ketenangan. Respon kita terhadap setiap masalah atau gejolak akan mengalami respon aura yang positif. Firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Pujilah Tuhan Allah yang Maha Besar, yang menolong, bahkan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Firman Tuhan telah diberitakan tumbuh subur di dalam hati kami anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan dan menerimanya untuk berbuah-buah dalam hidup kami. Berkaryalah Kau Roh Kudus oleh firman Allah yang